Jeffrey Dahmer. Pria kelahiran 21 Mei 1960 ini adalah seorang pembunuh berantai dan pemerkosa asal Amerika Serikat. Dahmer membunuh 17 pria dan anak-anak antara tahun 1978 hingga tahun 1991. Kebanyakan pembunuhannya terjadi antara tahun 1987 dan 1991. Pembunuhan yang dilakukannya meliputi pemerkosaan, mutilasi, nekrofilia, dan kanibalisme. Lantas, apa motif dibalik kelakuan bejatnya tersebut? Siapa saja korban-korban dari Jeffrey Dahmer? Bagaimana cara ia melakukan perbuatan-perbuatan jahat tersebut? This is the true story of it. Dahmer lahir di West Allis, Wisconsin, dari pasangan Lionel dan Joyce Dahmer. Lionel Dahmer bekerja sebagai ahli analisis kimia. Sekitar umur 8 tahun keluarga Dahmer pindah ke Bath, Ohio dan Jeffrey Dahmer kecil sekolah di Revere High School. Sejak kecil, Dahmer sering melakukan mutilasi pada binatang-binatang yang telah mati dan menjadi pemabuk pada masa remajanya. Pada masa remajanya, Dahmer mempunyai orientasi homoseksual. Dahmer memulai mencari rekan seksualnya dan tak segan-segan untuk membunuh dan memakan korbannya. Setiap ada pesta dia selalu ikut dan membawa teman prianya ke rumah untuk melakukan hubungan seks. Sesudah itu dia tak segan-segan untuk membunuhnya. Diperkirakan korban Dahmer adalah 23 orang dan semuanya laki-laki yang berumur sekitar 14-36 tahun. Dahmer sering melakukan mutilasi atau mencincang tubuh korbannya. Korban pertamanya adalah yang bernama Stephen Hicks. Pemuda itu sedang menumpang ke konser rock ketika dia terbunuh pada 18 Juni 1978. Bahkan, ada pula korban Jeffrey Dahmer yang usianya lebih muda dari Stephen Hicks, di antaranya Jimmy Doxeter yang dibunuh pada 16 Januari 1987 dan Conrad Sinthasomphone pada 24 Mei 1991. Keduanya masih berusia 14 tahun. Kejahatan Jeffrey Dahmer pun terungkap ketika ia berusaha membunuh korban lainnya, bernama Tracy Edwards. Ia sekaligus menjadi orang terakhir yang berusaha dibunuh Jeffrey Dahmer. Melansir womanshalmak.com, Tracy Edwards menjadi korban pembunuhan berantai Jeffrey Dahmer pada tahun 1991 ketika dia berusia 32 tahun. Edwards melarikan diri dari apartemen Dahmer pada 22 Juli 1991, dan polisi menemukannya berkeliaran di jalan-jalan dengan borgol tergantung di pergelangan tangannya. Itulah awal mula terbongkarnya kekejian Jeffrey Dahmer, si pembunuh berantai paling sadis. Setelah bertemu dengan polisi di tengah pelariannya, Edwards memimpin polisi kembali ke apartemen Dahmer. Petugas polisi kemudian menggeledah kamar tidur Dahmer untuk mencari pisau yang menurut Edwards telah digunakan untuk mengancamnya. Dalam kesempatan itulah mereka melihat foto Polaroid yang diambil Dahmer dari mayat-mayat lain yang terpotong-potong. Ketika polisi menggeledah apartemen Dahmer, mereka menemukan kepala yang dipenggal di lemari esnya dan souvenir mengerikan lainnya dari pembunuhan kejamnya. Termasuk juga toples, alat kelamin pria dan galeri besar foto Polaroid para korbannya. Peran Edwards dalam pengungkapan pembunuhan yang dilakukan Jeffrey Dahmer tak sampai di situ. Edwards benar-benar melanjutkan untuk bersaksi melawan Dahmer di pengadilan pada tahun 1992 selama kasus pengadilan Wisconsin versus Dahmer. Then, sir, would you tell us your name and spell your last name for us? Tracy Edwards, Edwards. Really drinking the beer, I wasn't really sure if I was going to pose or not, you know. Yep, I wasn't really sure at that point. You at least were contemplating maybe you would. Yeah, I was going to make up my mind once I got there, whatever, you know. Were you? How was he acting? Tell us about his. Tell me about his demeanor. You know what I mean by that, Mr. Edwards? Yes, how was he understand. acting? Just like a normal, everyday person, you know, friendly, good conversationalist. He was talking about the military, things of that nature. Yeah. Had you been in the military? My father retired in the Air Force, so I've been to several different bases. I was born on an Army base in Fort Carson. And that's the kind of thing you were talking to him It's about. like a family thing, you know, so I know a lot about it. Had he been drinking alcohol? Yeah, I consumed some. He was drinking beer at the time when I first Well, met. the time that you were like going to his apartment, was he intoxicated?
No. Had he been drinking? Yeah, I've been drinking a couple of beers. How about you? Were you intoxicated? No, not at all. Had you had something to drink? I sipped maybe a little beer, my friend's beer, that was it. All right, now you get to the apartment. You go in the back way. That's correct. You went up to the apartment. Tell us what happens when you get up to the apartment. Tell us what you observed, what your senses told you. Okay, first of all, it seemed like a normal apartment. When we got inside, he turned off burglar alarms. I asked him why. First, it was a foul odor, okay? Tell us about that. What kind of an odor? It was just like an odor. I didn't quite know what it was. You know, he told me a sewer pipe had broke and management would take care of it. You know. And did you accept that? Yes, because I worked around at construction companies before, and when pipes bust, sewer pipes bust, they smell, you know. Okay. So I brought that. So you say your first thing you did was notice the odor. He opened the door to the apartment? Yes, And you walked in. yes. He turned off something. What did he turn off? Alarms. Did you ask him about that? Yeah, and he said the part of the neighborhood he was in, he was protecting his property, things like that, cameras, VCRs, TVs, things of that nature. Did you accept that? Yes, I did. When you went in there, you went in, as you entered, were you in the living room? Yes. And what was the living room? What did you see in there? The boxes you told us The about? boxes is a couch. There's a fish tank there also, a black lamp. Yeah, there was a little table-like on the left side. Could you see a refrigerator? Or Yeah, I could see the refrigerator on my left. was it close to the living room? Yeah, maybe 8 feet from the living room. And so it was just off the living room. Right. So you're sitting on the couch, he brings you a beer and rum and coke, what happens? Okay, then we just study talking and everything, you know. General talk? General talk. Yeah. What happens? Yeah, then I was just, I don't know, getting a little agitated maybe, you know, because of the smell and things. And then he threw my conversation off talking about the fish in the fish tank, you know. Okay, when you start talking about the fish in the fish tank, do you bring that up or does he? He does. And what do you do when he does that? I turn to the right, like the fish tank is here, I'm turning all the way over here. You turn to your right to look at it? To look at the fish tank, right. And when that happens, what happens to you? All of a sudden a handcuff and a knife is pulled on me. Yeah. Handcuff is placed on your body? Where? On my left wrist. And you see a knife. Yeah, the knife, yeah. Dahmer dikenai 17 tuduhan pembunuhan. Dahmer tidak dituduh melakukan upaya pembunuhan terhadap Edwards. Pengadilannya dimulai pada 30 Januari 1992. Dengan banyak sekali bukti kuat yang melawannya, Dahmer membela diri dengan mengaku tidak bersalah karena tidak waras. Pengadilan memutuskan Dahmer waras dan bersalah karena melakukan 15 pembunuhan dan menjatuhkan hukuman penjara 15 kali seumur hidup dengan total kurungan selama 957 tahun, jumlah maksimum setelah negara bagian Wisconsin meniadakan hukuman mati pada tahun 1853. Pada sidang dengar pendapat, Dahmer mengaku menyesal atas semua tindakannya dan ia mengharapkan kematiannya sendiri. Bulan Mei 1992, Dahmer diekstradisi ke Ohio, tempat ia mengaku bersalah karena membunuh korban pertamanya, Stephen Hicks. Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman 15 hukuman seumur hidup terhadap Jeffrey Dahmer. Pembunuh berantai paling sadis itu menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan Columbia di Portage, Wisconsin, Amerika Serikat. Namun, kurang dari 3 tahun ia menjalani hukuman itu. Jeffrey Dahmer tewas di penjara usai dipukuli oleh sesama narapidana pada tanggal 28 November 1994. Kurang dari 3 tahun menjalani hukuman, ia dibunuh oleh teman satu selnya di Lapas Columbia Correctional Institution. Paralel dengan korban pertamanya, ia dihajar dengan barbel di kepalanya hingga meninggal dunia. Sementara itu, bagaimana nasib Tracy Edwards, satu-satunya korban Jeffrey Dahmer yang berhasil selamat dan juga sosok yang akhirnya membongkar kejahatan pembunuh berantai itu? Pengacara Edwards selama kasus Dahmer, Paul Kicinski, baru-baru ini membagikan akibat kejadian mengerikan itu pada kliennya. Peristiwa itu disebut menghancurkan hidupnya, kata Kicinski kepada Fox News. Dia tidak akan pernah bisa menyatukan hidupnya lagi setelah itu, tambah pengacara itu. Setelah persidangan, disebut bahwa Edwards menyalahgunakan obat-obatan dan minum alkohol secara berlebihan. Dia tidak punya rumah. Dia hanya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Pengacara percaya bahwa Edwards
ketika Edwards kembali ke Wisconsin, dia ditangkap beberapa kali lagi karena hal-hal seperti kepemilikan narkoba, pencurian, kerusakan properti, kegagalan membayar tunjangan anak, dan pelompatan jaminan. Tapi cerita tidak berakhir di situ. Pada tanggal 26 Juli 2011, Edwards ditangkap setelah dituduh mengambil bagian dalam kejahatan yang melibatkan melemparkan seorang pria ke kematiannya dari jembatan Milwaukee, menurut ABC News, di mana Tracy Edwards sekarang. Pada tahun 2012, Edwards dihukum oleh pengadilan sirkuit Kabupaten Milwaukee atas perannya dalam kematian pria yang jatuh dari jembatan. Hingga kematiannya, hakim menghukum Edwards 1,5 tahun penjara dan 2 tahun pengawasan yang diperpanjang. Tidak jelas di mana Edwards sekarang. Nah, bagaimana menurut kalian? Semoga tidak ada lagi orang seperti Jeffrey Dahmer. Demikianlah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya.